Puji Tuhan, Yesus hidup, Yesus hidup, hidup Yesus. Saudara yang kasih dalam Yesus Kristus, saat ini saya akan berbicara mengenai sebuah judul khotbah, yaitu kasih karunia. Saya berpikir mengenai ayat ini, apa sebenarnya ayat ini dan Tuhan berikan saya sebuah ayat di dalam Efesus pasal 2 ayat 89. Efesus pasal 2 ayat 89, dia berkata demikian. Sebelumnya saya mau berdoa untuk pembacaan firman Tuhan. Bapa sorga, saya akan membaca firman-Mu, dan sebelum itu hamba memohon hikmat daripadamu menyertai hamba-Mu, berikan urapan baru menyertai hamba-Mu, memimpin hamba-Mu, sehingga setiap kata, ucapan yang hamba-Mu sampaikan dapat memberkati para pendengar, para pemirsa, umat Tuhan, dan siapapun yang mendengarkannya dimanapun dia berada. Saya akan membaca Alkitab saat ini dengan segala ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita akan baca di dalam Efesus pasal 2 ayat 89. Dia berkata demikian. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Ayat 9, itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Nah, ini adalah satu hal yang saya baca ini berkali-kali. Tetapi untuk pemahaman yang lebih dalam, saya bilang, Tuhan tolong supaya saya juga bisa mengerti. Saya bukan tidak bisa mencari arti di kamus. Arti di kamus itu sangat bagus, luas. Dia punya pengertian. Tetapi saya ingin pengertian ini saya boleh dapatkan mengenai pengalaman apa yang saya rasakan mengenai kata kasih karunia. Karena hal ini terdiri dari dua kata. Kalau bicara kasih, kita sudah tahu. Kasih, semua orang, oh iya kasih. Muda-mudi dalam berpacaran saling mengasihi. Pemberian, Allah kepada alam bicara mengenai kasih. Dia memberikan alam yang indah, pemandangan, panorama, laut, gunung, apa saja yang kita lihat di alam ini adalah bentuk kasih Tuhan kepada manusia untuk kita nikmati. Itu bentuk kasih. Nah, kemudian tumbuh-tumbuhan tadi saya sudah sebutkan tadi. Kalau kita pergi melihat ke gunung, kita melihat tanaman-tanaman hijau, apalagi kalau kita masuk di daerah perkebunan, kita melihat kalau kita ke perkebunan teh, kita lihat pemandangan dari kebun teh itu hijau, seluas mata memandang, enak rasanya. Itu adalah kasih Tuhan untuk tumbuh-tumbuhan. Kemudian terhadap binatang, kalau kita melihat binatang-binatang yang ada, karena kasih Tuhan dia bisa hidup. Dia bisa berkembang, dia bisa hidup di komunitasnya, dia bisa ada kalanya hewan peliharaan itu adalah hewan-hewan yang lucu. Itu adalah bentuk kasih Tuhan kepada hewan itu. Juga ada untuk ikan-ikan, bentuk kasih Tuhan. Kita lihat manusia menikmati. Yang lalu saya dengar ada ikan koi, ikan apa lagi? Saya cuma tahu kalau ada ikan kembung. Kalau dia segar, kita lihat, enak ikan kembung. Kemudian ikan kerapu, ikan apalagi yang warna-warni, kita lihat enak pemandangan bagaimana ikan-ikan yang ada di laut Bunaken sana, yang salah satu taman di bawah laut yang terkenal di dunia. Ikan-ikan yang ada di situ sangat menarik, indah. Itu adalah bentuk kasih Tuhan kepada mereka. Mereka bisa hidup, berkeriapan, dan berkembang,
di dalam air. Nah, itu adalah bentuk kasih. Juga saya katakan bentuk kasih yang lain adalah kasih antara pria dan wanita, ya. Bagaimana mereka membuktikan kasih antara sesama manusia secara umum. Ya, itu adalah kasih, ya. Dan itu dibutuhkan, sangat dibutuhkan oleh alam, oleh tumbuhan, oleh hewan, oleh ikan, oleh manusia. Ya. Tetapi kita melihat ternyata ada kata yang kedua yang saya katakan tadi, karunia. Nah, apa sebenarnya karunia ini? Ya. Karunia ini adalah pemberian Allah secara khusus bagi manusia yang berkenan kepadanya. Sekali lagi, kasih universal, umum. Tapi ketika kita bisa bicara karunia, itu tidak semua. Tidak semua. Nah, karunia ini saya boleh merenung dan saya boleh mendapatkan sesuatu pengertian, ya, cara khusus untuk karunia itu yang tadi saya sebutkan, yaitu pemberian Allah secara khusus bagi manusia atau bagi orang yang berkenan kepadanya. Nah, inilah yang perlu kita renungkan, kita sadari. Apakah saya ini berkenan atau tidak kepada Tuhan? Ya. Karena karunia ini tidak semua, sekali lagi, diperoleh oleh manusia yang hidup di kolong langit ini. Tidak semua. Ya. Alam, tumbuh-tumbuhan, binatang, ikan, dan manusia pada umumnya hanya sampai di bumi ini menikmati apa yang saya katakan tadi. Ya, kasih itu. Hanya sementara dia ada di bumi ini. Kalau tumbuhannya itu layu, hilang. Dia nggak tahu lagi. Ya. Binatang juga begitu. Manusia juga begitu. Ya. Kalau disambar oleh COVID, hilang. Kasih itu sudah nggak ada lagi. Sudah jadi apa? Jadi mayat. Itu saya katakan kasih yang pada umumnya kita tahu. Tetapi kita melihat sekarang ada sesuatu yang Tuhan janjikan bagi manusia yang berkenan kepadanya, yaitu karunia ini dia akan didapatkan oleh manusia, ya, untuk dia bisa tembus. Kemana tembusnya? Tembus masuk di dalam kerajaan sorga. Dan ini yang diimpikan, yang dicari dan diinginkan oleh setiap manusia yang ada di kolong langit ini. Kasih itu bisa membuat orang, ya, lupa daratan karena dia kaya, bahwa karena dia punya ini dan itu. Wah, itu bentuk kasih itu, ya. Karena apa? Ya, dia mendapatkan kasih dari apa? Dari uang banyak, dari harta, dari kekayaan, dari kepentingan, dan semua itu tidak salah, saya katakan. Tapi itu cuma sampai di mana? Sampai di bumi ini. Yuri Gagarin, seorang astronot dari Uni Soviet, ketika pertama kali pesawat luar angkasa diluncurkan, Soyuz kalau saya tidak salah, oleh Uni Soviet pada tahun 1946, ketika dia kembali ke bumi, dia bilang begini, saya sudah mengitari bumi. Di mana Tuhan itu? Saya tidak dapatkan Tuhan itu di luar angkasa. Ya, begitu bangga. Dia seolah-olah menghujat Tuhan itu. Enggak ada. Saya ketemu Tuhan di luar angkasa. Tapi saya mau kasih tahu, waktu dia berangkat itu, negara yang superpower ini namanya Uni Soviet. Superpower, punya kekuatan yang luar biasa bersama dengan negara Amerika Serikat. Sekarang saya mau tanya, di mana Uni Soviet itu berada? Di mana Uni Soviet itu berada? Hanya tinggal kenangan. Tuhan masih ada. Uni Soviet sudah hilang dengan paham komunisnya, hilang. Ya, dia berpikir Tuhan nggak ada. Ya, dia cuma berpikir kasih itu cuma ada di Uni Soviet. Sekarang Uni Soviet sudah tidak ada. Dia pun Yuri Gagarin sudah nggak ada, tinggal nama. Tetapi kita saat ini boleh berbicara, ya, mengenai karunia, kasih dan karunia.
ini adalah sesuatu yang saya sendiri tidak bisa mikir. Ya, kenapa saya boleh tahu siapakah Yesus Kristus itu? Siapa yang beritahu sama saya? Siapa yang kasih itu sama saya? Saya tidak bisa mikir. Kalau saudara ditanya, bagaimana Anda mengenal Isa Al-Masih? Saya juga nggak tahu. Nah, itulah yang namanya karunia yang diberikan oleh Allah kepada manusia yang berkenan mengenal siapakah Dia. Sekali lagi, banyak orang ingin mengenal Allah itu, tapi dia tidak bisa mendapatkan. Karena apa? Allah itu sendiri tidak menampakkan diri kepadanya, tidak memberitahu, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Dia nggak beritahu. Itu sebabnya banyak orang yang melecehkan, kamu bicara Tuhan terus, bicara Tuhan. Apa sih Tuhan itu? Tadi saya sudah contohkan, Yuri Gagarin. Dan sekarang ini, manusia, ya seperti saya katakan, berusaha dengan segala macam teknologi modern. Dia anggap Tuhan itu tidak ada. Tuhan itu adalah masa lalu. Saya mau beritahu kepada saudara, yang memberikan teknologi modern itu siapa? Bill Gates, ya, Google, apalagi ya nama-nama yang tersohor ya di dunia digital itu. Apakah mereka? Mereka sekarang gak berani keluar rumah, ketakutan terhadap COVID-19. Ya, berarti teknologi modern yang dia miliki, ya, dikalahkan oleh COVID di hari-hari ini. Dikalahkan oleh ketakutan di hari-hari ini. Kenapa? Itu cuma sampai kepada kasih teknologi bagus. Saya katakan kita perlu itu. Tapi banyak orang menganggap teknologi itu lebih daripada Tuhan. Dan memang saya tidak salahkan. Karena Tuhan tidak menampakkan, memberitahu kepada mereka secara khusus siapakah Dia itu. Hanya bagi orang yang berkenan mendapat kasih karunia itu, yang mata rohaninya terbuka, hatinya terbuka, memberitahu, akulah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Gak ada satu manusia yang berani bilang, aku Alfa dan Omega. Karena waktu penciptaan dunia ini, dalam Kejadian 1 ayat 1, yang menciptakan adalah Tuhan Yesus. Pada akhir kehidupan dunia ini, yang akan menghanguskan langit, bumi, dan segala isinya adalah Tuhan Yesus sendiri. Kitab Wahyu. Itulah yang dia katakan dalam kurun waktu kehidupan manusia dalam dunia ini. Ada sesuatu yang dia berikan secara khusus, secara spesifik kepada manusia yang berkenan kepadanya. Kepada siapa manusia itu? Kepada dia yang dibukakan hatinya, dibukakan matanya untuk mengenal siapakah juru selamat itu. Banyak orang mencari kiri kanan, mau cari di mana, dia nggak ketemu di mana juru selamat. Seperti Yuri Gagarin, nggak ketemu dia. Tapi bersyukur Anda, saya, orang biasa, kita bisa kenal siapakah Isa Al-Masih, siapakah Yesus Kristus yang akan membawa saya untuk masuk dalam kehidupan yang kekal. Karena apa? Kasih dan karunia Dia berikan untuk kita bisa tahu, oh, ada yang akan membawa hidup manusia kepada kekekalan. Bukan cuma sampai sekedar dia menikmati semua kekayaan alam, semua keindahan tanaman, tetapi dia bisa mendapatkan sesuatu yang lebih, yaitu apa? Hidup sesudah. Bahkan Alkitab katakan sesudah kematian. Ya, saudara baca di sini. Ya, ayat ini dia berkata, ya, ayat 5, ayat 4 lebih dikatakan, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, ya, Efesus 2 ayat 5, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh karena kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Ini dia bicara, ayat ini bicara pada waktu kita sudah tidak ada di dunia ini, sudah mati. Tapi dia bilang, aku akan bangkitkan kamu. Itu kasih karunia itulah yang tidak bisa dimiliki oleh semua manusia. Mau dibangkitkan pada akhir zaman, nggak ada semua orang gampang mau dibangkitkan. Oh, saya bisa kok nanti dibangkitkan. Hidup benar, ya.
tetapi tidak bisa ada kepastian untuk kebangkitan beroleh hidup kekal. Karena apa? Hanya kasih karunia dari Allah yang dapat membuat kita beroleh hidup kekal. Ini Alkitab katakan, hidup sesudah kematian, dibangkitkan. Sekali lagi kita berada dalam suasana Paskah. Paskah berbicara mengenai kebangkitan Yesus. Dan inilah yang diragukan oleh manusia ribuan tahun yang lalu pada waktu Yesus pun dibangkitkan. Laskar-laskar Rom disewa oleh imam-imam tua-tua Israel, beritahu mayatnya Yesus itu dicuri. Dia bukan bangkit, dia dicuri. Dan berita itu masih beredar sampai sekarang. Tapi Alkitab ini mengatakan dia bangkit. Itu sebabnya dia membangkitkan orang yang mati di dalam Yesus. Dan itu menjadi kepastian hukum. Karena apa? Dia yang mati bisa bangkit. Gak ada orang yang bilang begini nih, saya akan bangkitkan kamu. Ya, yang ada orang bilang begini, gua matiin lo, gua bunuh lo, gua habisin lo. Itu manusia. Tapi kalau mau bilang bangkitkan, gak ada. Hanya Yesus yang berani mengatakan, aku bangkitkan kamu. Karena apa? Dia yang tadinya mati, dia bangkit. Nah, itulah yang kita bicarakan, bahwa kasih karunia dari Tuhan Yesus akan membuat kita mempunyai masa depan, hidup kekal, hidup dalam kekekalan. Jadi saudara yang mau menerima kehidupan kekal, ada cara yang kita ingin lihat di dalam Markus pasal yang ke-16 ayat 15. Ya. Markus pasal 16 ayat 15. Dia berkata demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Makhluk, ya. Tapi makhluk yang paling mulia adalah manusia, ya. Ayat 16, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Nah, inilah ya cara yang Tuhan berikan untuk kita beroleh kasih karunia, yaitu pertama percaya atas kematian daripada Isa Al-Masih atau Yesus Kristus. Kemudian kita percaya akan kebangkitannya, bukan percaya berita bohong yang dikatakan oleh imam-imam pada zaman dahulu bahwa dia dicuri mayatnya, dia tidak bangkit. Kita lupakan berita bohong itu. Dan sampai saat itu berita hoax itu ada. Ya. Bertobat kita. Kalau kita tahu kita orang berdosa, yang mengampuni dosa hanya Yesus. Kita datang minta ampun dosa kita. Dosa kita merah kermisi, hitam legam. Kalau kita datang beracara minta pengampunan dosa daripada Tuhan, maka ayat di dalam 1 Yohanes 1 ayat 9, dia Allah yang setia. Jika kita datang mengaku dosa kita, maka dia dengan setia akan mengampuni dosa kita. Dan yang mengampuni dosa manusia hanya Yesus Kristus Isa Al-Masih. Tidak ada manusia yang pernah hidup di kolong langit ini yang berani dan dapat mengatakan, aku ya mengampuni dosamu. Dengan apa? Dengan kematianku di kayu salib, darahku tertumpah, maka darah itu yang menjadi keselamatan dan kesembuhan kita. Itu sebabnya, saudara, di hari-hari ini saya dorong saudara terima perjamuan Tuhan. Karena ini adalah sesuatu yang Tuhan berikan untuk kita mengatasi persoalan, terutama COVID-19. Adakah obat yang kita sudah dapat sampai saat ini? Amerika bilang nanti akhir tahun. Iya, kalau masih hidup penderita itu akhir tahun, nggak tahu dia sudah kena duluan COVID-19. Mau apa jadi obat yang dijanjikan akhir tahun itu? Apa yang kita dapatkan? Itu hanya ampas. Dan kita nggak tahu sampai kapan. Tapi saya boleh katakan sesuai dengan kebenaran firman Allah, bukan kata saya. Ada percaya dan yakin kematian dan kebangkitan Kristus, ada mujizat akan terjadi. Karena ketika Anda percaya itu, bukan saja menghadapi COVID. Orang yang mati dibangkitkan. Sakit apapun dia bisa sembuhkan, asal ada percaya. Bukan cuma asal, oh ya saya menjadi orang Kristen. Orang Kristen tidak menyelamatkan, tetapi percaya kepada Yesus menyelamatkan. Itulah yang berita saya boleh sampaikan, supaya setiap pendengar boleh diberkati, ditolong oleh Tuhan menghadapi situasi dan keadaan yang ada saat ini. Hanya oleh kasih karunia kita diselamatkan. Menghadapi apapun, hanya kasih karunia dari Allah kita boleh meroleh selamat. Tuhan Yesus tolong kita semua sepanjang hari, sepanjang minggu, bahkan sepanjang bulan ini. Kita berdoa juga supaya COVID segera berakhir di kota Jakarta, ya, dan semua aktivitas bisa bergerak, dan kita punya
bagian untuk melakukan itu bagi kota ini, ya. Kiranya Tuhan akan menolong kita, memberkati kita, menjaga kita, melindungi meskipun kita ada di rumah, ya. Kalau memang itu dia mau datang, ditiup angin, dibawa apa saja bisa muncul, itu namanya COVID-19. Tapi bagi saudara, bagi kita semua yang yakin ada pertolongan di dalam darah Yesus, tubuh dan darah, jangan abaikan. Oh, nanti gampang kok. Itu kan barang sama, beli di pasar ada, saya minum, makan. Bukan. Ketika didoakan oleh hamba Tuhan yang khusus Tuhan kasih, itu punya kuasa. Nggak sembarang saudara bisa dapat itu. Oh, itu anggur ada situ. Itu ada, itu roti ada di. Bukan. Tidak semua. Ya. Ketika kami minta kuasa dan pertolongan Tuhan ada di dalam perjamuan Tuhan, maka itu beda. Roti dan air anggur beda dengan ada yang ada di pasar. Memang kita beli. Tetapi ketika didoakan, ya, itu punya kuasa yang tersendiri. Tuhan Yesus memberkati, dan kita akan akhiri dengan doa. Bapa sorga, kami mengucap syukur, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Ialah firman Allah ini kembali menggugah, mendorong, memotivasi, mengingatkan. Kami hidup karena kasih karunia, bukan kebetulan. Kami hidup karena anugerah Tuhan, kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan. Dan kepada siapakah kami harus mengabdikan hidup ini? Yaitu kepada Tuhan. Pikiran kami, kata-kata kami, kelakuan kami, hidup kami, biarlah kami mulai sesuaikan dengan firman Allah, supaya Tuhan disenangkan, Tuhan dimuliakan melalui hidup ini. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Gantikan diriku, tak curahkan darahmu untuk tebus dosaku. Layaklah kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Puji Tuhan, saat ini kita akan masuk dalam perjamuan Tuhan. Kalau yang lalu saya suka sebut perjamuan kudus. Dalam perjamuan Tuhan ini kita akan meresapi, mengingat kematian yang dialami oleh Yesus, dan kemudian dia bangkit mengalahkan kematian itu. Dan itu dia hadiahkan kepada siapa? Kepada orang yang mendapat kasih karunia daripada dia. Karena tidak semua orang percaya akan kematian dan kebangkitan daripada Kristus. Bagi dia yang mendapatkan anugerah, kemurahan Tuhan, dia boleh mengenal siapakah dia yang mati dan bangkit itu. Kita akan masuk dalam perjamuan Tuhan saat ini. Saudara boleh angkat roti dengan tangan kananmu, dan saya akan membaca beberapa ayat dalam firman Allah untuk kita akan masuk dalam perjamuan Tuhan. Saya baca di dalam 1 Korintus pasal 11 ayat yang ke-23. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima daripada Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saat ini kami memperingati diri kami sendiri bahwa Yesus Kristus yang mati dan bangkit adalah Putra Allah yang diberikan kepada manusia yang berdosa ini.
Yesus menjadi manusia, mati di kayu salib untuk memberikan dirinya menebus dosa umat manusia. Dan saat ini kami akan terima perjamuan ini. Dan di sini punya janji Tuhan. Alkitab berkata, oleh bilur-bilur Yesus, kamu menjadi sembuh. Jadi kalau saat ini ada di antara saudara yang akan mengikuti perjamuan Tuhan, saudara merasakan ada sakit penyakit yang mengganggu kesehatan, yakin ketika saudara menerima perjamuan Tuhan, Anda akan disembuhkan apapun sakit. Dan Anda akan dibentengi oleh tubuh dan darah Kristus menghadapi serangan daripada setan melalui penyakit yang ada di dunia saat ini, yaitu COVID-19. Kami akan terima roti ini atau tubuh Kristus ini dengan segala ucapan syukur dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita makan bersama. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus baik. Sementara kita makan tubuh daripada Kristus melalui perjamuan ini, kita renungkan kebaikan Tuhan. Kita renungkan kasih karunia yang Dia berikan kepada saudara dan saya. Otak kita terlalu kecil untuk tembus bisa mengenal siapakah Yesus Kristus itu. Kemampuan kita terbatas. Tapi sekali lagi, karena kebaikan Tuhan, kita boleh mengenal siapakah yang mempunyai hidup kekal itu. Siapakah yang dapat membawa kita ke dalam kerajaan sorga. Puji Tuhan. Kita angkat cawan kita dengan tangan kita, kanan kita, dan saya akan baca kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang ditemeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Bapa sorga, saat ini kami sedang memberitakan kematian dari Tuhan Yesus untuk diri kami sendiri, untuk keluarga kami yang sedang ibadat di rumah, untuk teman-teman kami yang bersama sedang ibadat saat ini. Kami tidak bisa ada di gereja, di tempat ibadat, kami ada di rumah. Dan kami yakin Alkitab berkata, di mana 2 atau 3 orang berkumpul, maka Tuhan ada di tengah-tengah mereka. Tengah-tengah keluarga ada 2 suami istri. Apalagi kalau ada anak-anak, ada keluarga yang lain berkumpul memuliakan Tuhan, maka Tuhan ada. Dan saat ini kami akan terima cawan ini. Ada janji Tuhan, ada kuasa kesembuhan, ada mujizat akan terjadi. Kami terima perjamuan ini dengan segala ucapan syukur dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Wah, terima kasih banyak Tuhan. Kami menikmati tubuh darah-darah Kristus, yaitu perjamuan Tuhan saat ini. Dan kami yakin Tuhan, ada kekuatan baru, ada perlindungan, ada pertolongan, ada hal-hal yang indah yang Tuhan akan kerjakan dalam hidup ini sepanjang minggu yang berjalan ini. Kami tidak hidup dalam kecemasan, ketakutan, tapi kami hidup dalam damai, sejahtera, dan sukacita yang dikerjakan oleh Tuhan dalam hidup ini. Terpujilah namamu, dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terpujilah namamu Tuhan. Kami sudah memuji namamu dalam ibadat saat ini. Kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kami sudah terima perjamuan Tuhan. Kami juga sudah membawa korban khusus kami, sudah mengembalikan milik-Mu. Kami tahu Tuhan dimuliakan dan kami diberkati oleh Tuhan.
Setiap pemberian umat-umat-Mu, mereka akan diberkati oleh Tuhan dengan limpah. Karena itu janji daripadamu. Umat-umat-Mu di masa sukar, membuka tangan memberi, maka mereka akan lihat mujizat Allah terjadi di dalamnya. Terpujilah nama-Mu, berkati pendidikan anak-anak kami, ya, mulai dari tingkat SD, SMP, SMA, sampai perguruan tinggi. Berkati pekerjaan umat-umat-Mu, dan semua manusia yang ada di kota Jakarta, Tuhan berkati mereka. Ada yang tidak ada banyak pekerjaan, Tuhan bukakan jalan, apa yang harus mereka lakukan. Gerakan bantuan sosial boleh sampai kepada mereka di pelosok mana. Tidak ada yang bisa bantu mereka, tapi kami berdoa biarlah Tuhan tolong supaya mereka juga boleh mendapatkan pertolongan dari negara ini untuk kehidupan mereka, makan minum untuk setiap hari. Terima kasih Tuhan, berkati bangsa ini, berkati negara ini, berkati presiden kami, berkati gubernur kami DKI Jakarta. Biarlah COVID-19 akan berlalu dari kota Jakarta dan Indonesia. Dalam nama Yesus kami mohon dan mohon pertolongan daripada-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Ini doa dan permohonan kami. Kami akhiri ibadat kami pada saat ini dengan segala ucapan syukur. Saat ini kekasih-kekasihku yang ada di rumah, Anda sudah beribadat, engkau akan mendapat sukacita dan damai sejahtera. Di rumahmu ada kemuliaan Tuhan karena engkau pakai untuk beribadat di sana. Sukacita, damai sejahtera, ketenangan engkau akan dapatkan di rumahmu. Dan saat ini Tuhan, kiranya engkau memberkati juga mereka sepanjang minggu yang berjalan ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kiranya damai sejahtera daripada Allah, kasih karunia dalam Tuhan Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus tinggal menyertai kami semua. Mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Haleluya. Semua yang percaya katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.